Tapi alhamdulillah saya 1 minggu di sini cair, Pak. 1 minggu cair. Ya. Tepuk tangan dong. Oh, saya ke sini terus kan, saya sudah Coba pernah ibu bilang. praktekin apa kok cair? Sini. Sini dulu. Anaknya suhu. Duduk sini. Praktekin apa kok bisa cair? Sini, ngadep ke sono. Tepuk tangan dong. Anaknya Feng Shui. Coba praktekin apa bisa cair? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Surabaya. Ya. Nama saya Budina Sukarti. Ya. Kebetulan kami satu tim dengan Bu Tati Joko, Pak Joko, dan Bu Linda. Jadi sebelum 1 Muharram, kira-kira seminggu sebelumnya, itu kami dapat informasi untuk melihat YouTube di RDAY. Yang nonton YouTube saya siapa? Kami Bertiga. Satu. semua. Ibu, ini enggak. Ini saya kasih tahu karena tempatnya di Jakarta. Jadi Mbak Linda ke sana dulu. Saya survei ke sini dulu. Oh, survei. Ya. Terus habis begitu survei, saya kasih tahu. pinjam mic-nya, kasih sono. Ibu survei, setelah survei, apa yang ibu lihat di survei? Saya survei ke sini, langsung kok tertarik gitu. Apa yang bikin ibu tertarik dari RDAY? Mendengarkan Pak Haji itu. Yang mana yang bikin tertarik? Yang apa namanya? Apa namanya? Ya itu, Pak. Apanya yang dicolek? Ada pekerjaan untuk jual rumah, Pak. Nah, Deketin mic ya, deketin. jual rumah di Surabaya. Saya kan marketing ya. Ya, deketin. Kenapa saya ini nggak laku-laku gitu ya selama 6 bulan. Terus saya Di ceritanya gini Pak Haji, ya. beliau ini kan papanya kan suhu, beliau ini kan Chinese. Papanya suhu. Iya. Suhu itu kayak gimana? Ya kayak Hong Shui apa yang itu Oh, Feng Shui. Feng Shui ya. Papanya. Ya. Tapi sudah meninggal. Tapi ini selalu tidak beruntung kalau itu tidak bisa closing, kalau ada uang juga nggak bisa ini. Mungkin papanya akan menurunkan ilmunya ke dia, tapi dia ini menolak gitu loh. Terus akhirnya saya suruh ke sini, wes buang semua di kandang mbek, katanya itu bisa. Saya bilang gitu. Ikut Nanti minta tahajud ke itu Pak ya. Haji gitu. Ternyata dia bilang, "Oh iya, ya, keluar ikut semua di sini." Apa? Keluar semua di sini. Aku Keluar buka, semua? katanya Pas- iya. Contohnya? Pas saya ikut tahajud. Deketin mic ya, deketin. Ya, pas saya ikut tahajud, Pak. Wah, tuh saya sakit mau pingsan itu. Dada saya sakit. Dadanya. Iya, sini yang di bawah itu. Saya lawan terus, saya sholat terus, saya lawan terus. Berapa kali saya kan sudah sering ke sini. Terus nggak sekarang. Tepuk tangan dong. Wow. Anaknya Feng Shui. Ya. Kalau Papa ibu saya bisa ngomong. anaknya penyo. Penjol. Papa saya itu bisa semedi, kalau semedi ngawang, Pak. Sepedi. Iya, bisa di Bisa atas itu. naik ke atas. Iya. Sepedi. Iya. Wow. Ibu punya suami. Hah? Jawab. Udah nggak usah jawab, Pak. Kenapa? Nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Nanti aja. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau ibu bisa jalan, enak dong kalau pas lagi kontrol banjir. Tapi alhamdulillah saya 1 minggu di sini cair, Pak. 1 minggu cair. Ya. Tepuk tangan dong. Wow. Oh, saya ke sini terus kan, saya sudah Coba pernah ibu bilang. praktekin apa kok cair? Sini. Sini dulu. Anaknya suhu. Duduk sini. Praktekin apa kok bisa cair? Sini, ngadep ke sono. Tepuk tangan dong. Anaknya Feng Shui. Coba praktekin apa bisa cair? Saya nulis kertas itu alamatnya yang saya jual di kertas saja, terus saya giniin. Ngapain? Ngapain? Saya colek itu 9 kali. Oh ya? Itu kira-kira fotonya pingsan apa enggak? Terus pas saya di sini malamnya dikasih tahu temennya, hari Senin AJB itu saya bilang Pak Haji gitu loh, Ya. yang saya ketemu itu hari apa ya Senin. Ya. Pak Haji saya alhamdulillah gitu tuh. Cair. Cair. Tepuk tangan dong. Wow. Ulangi lagi pelan-pelan biar nanti yang ibu mbaknya ritualin bisa dicontek sama teman-teman dan hadirin yang ada di sini. Ulangi lagi. Ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Iya. Apa alamatnya yang mau dijual itu ditulis, cuma ditulis aja. Alamat yang mau dijual ditulis. Iya, tulis aja di Wow, wow, buku wow, itu kertas, tapi saya yakin gitu.
Soalnya pas kesini saya nggak punya uang. Waktu kesini nggak punya uang. Wow. Jadi ilmunya yang diutamain adalah yakinnya tingkat dewa. Ya gitu. Jangan yakinnya tingkat manusia. Kalau yakinnya tingkat manusia, lama Bu. Aduh. Coba Ibu bayangin untuk hajat saya pribadi, ngajar aja gratis. Gimana bisa punya Rubicon? Tapi saya yakin, pasti saya punya Rubicon. Pasti saya punya Rubicon. 2. Pasti saya punya mobil Dodge Journey 3600 cc. Di Indonesia nggak banyak, hanya 3 unit. Pasti saya punya mobil Land Cruiser Anniversary. Harus punya Land Cruiser. Pas ya. Nah, saya baca itu. Saya bisa, maksud ibu-ibu nggak bisa. Ya. Kedua, Bu, di Jakarta tuh ganjil genap. Kalau saya punya Alphard genap, nanti kalau ganjil saya naik mobil apa? Maksud Grab car? Nggak mungkin lah. Saya minta sama Allah. Pasti Alphard saya 2. Yang putih ganjil, yang hitam genap. Yang putih ganjil, yang hitam genap. Bener tuh yang putih ganjil, yang hitam genap. Saya punya anak 3. Dokter SMA. Vida, Vira, Fauji. Pasti saya punya Pajero Sport Dakar terbaru 3. Hitam. Pasti saya punya Pajero Sport Dakar 3. Hitam. Bener lu Pajero gue 3. Kalau saya bisa, ibu dan bapak harus bisa. Emang beli boro-boro. Coba ingat Kang Nur, yang ngasih Pajero saya 3 siapa aja? Apa enggak? Satu Mas Bowo, plat nomornya B180WO. Yang satu yang plat S. Plat S, orang Bojonegoro. Yang satu platnya B8888WA. Oh, iya. Yang punya tambang batubara Batubara, ya. di Cilegon. 3 mobil ya? 3 mobil. Fortuner saya 3, putih hitam. CRV saya Prestige Turbo 3, putih abu-abu. Nah, kalau saya bisa, ibu dan bapak harus bisa. Tapi nggak beli ya. Kalau beli, nggak beli loh. Emang lu gablek duit. Lu kan mukanya nggak mungkin gablek duit. Dan hari ini Pak, Fortuner saya 3 nganggur, nggak kepake. Kok gitu Ji? Masih enakan naik Alphard Pak. Bisa tidur, kakinya selonjor, luas. Masih bisa enakan pakai yang lain. Nah, mau saya, ibu ini tidak punya duit, tapi dia yakin terkabul. Nih, terkabul. Coba ulangi lagi. Apa yang lo praktekin sehingga terkabul? Ulangi lagi. Nyimak ya, nyimak. Ya, saya nulis di buku alamatnya yang saya jual dengan namanya orang yang punya itu Pak. Terus saya ini 9 Colek. Ya, colek. Colek alat kelamin. Iya. Nyoleknya pakai jari apa pakai 5 jari? Kayak gini Pak. Oh, dicemak. Oke. Tepuk tangan dong, luar biasa. Nah, ilmu colek, ilmu remes, taruh yang ditulis itu sebelum ke RDAY pernah gak praktekin itu? Enggak pernah Pak. Gak pernah. Emang ini adanya cuma di kandang embe. Jadi bapak dan ibu kalau bisa, kalau meraktekin, jangan dulu ngomong-ngomong sama orang yang gak sefrekuensi. Takutnya nanti bapak dan ibu dibully. Ih, jorok. Gak apa-apa. Ih, gak masuk logika. Gak apa-apa, yang penting masuk rekan. Apa artinya logika? Yang penting kan kita duit. Karena duit nggak ada saudaranya. Setuju? Coba meraktekin. Satu lagi Ya. Pak. Saya kan jualan itu apa namanya pomini minyak goreng. Jualan apa? Pomini minyak goreng itu Pak. Oh ya. Yang kayak pom bensin. Ya. Yang mini itu bisa laku 6 unit itu. Tepuk tangan dong. Wow. Praktekin ilmu apa? Ya Coba. sama, saya tulis minyak goreng gitu. Oh, iya, iya. Pom mini gitu. Emang alat kelamin kita ada minyak goreng? Yang saya jual pom mini minyak goreng harus laku gitu Pak. Dan laku 6 6 unit. iya. Wow. Sekali lagi dong, semangat dong. Saya nggak mikir dapat komisi berapa, nggak. Nggak Saya mikir dapat nggak, komisi. nggak. Berapa aja terserah, aku bilang mau dikasih berapa, aku bilang gitu. Wow. Iya. Ada lagi yang dipraktekin? Sudah itu. Oke, tepuk tangan dong. Boleh duduk. Ya. Yo. Apa pertanyaannya? Makasih ya. Terkabul. Ayo, pertanyaan Sebelumnya apa? mohon maaf Pak Haji, Bapak tadi bilang kan Pak Haji tidak boleh dirasani. Apa? Nggak boleh dirasani. Gak boleh, ini dirasani langsung nongol. Saya ngerasani juga Ibu Pak ngerasani Haji. saya? Iya. Ampun. Saya Ngerasani ngerasani sama apa? Bu Tati gini. Apa? Sama Bu Tati. Jadi Ya. telepon-teleponan ngerasani Pak Haji. Gini Mbak, zaman sekarang kayak gini masih ada ya hamba Allah yang kayak gitu. Jadi orang yang dilayani itu bertanya itu kadang yang bulet. Jadi semua tanya ini nanti diulang lagi. Itu dengan begitu bersahajanya, murah senyum itu saya kok baru nemu sekarang ya orang kayak gini. Oh, iya. Terus ini penasaran. Terus tagline-nya itu Apa tagline-nya? Tagline-nya itu betul-betul pasti yakin gitu kan gini. Yang ditulis kan hutang lunas.
Tapi yang di konten-konten tuh yang banyak kan lunas hutang dengan cara ini misalnya gitu. Nah kalau lunas hutang berarti kan begitu lunas hutang lagi. Hutang lagi. Nah, Tepuk tangan dong. kalau punya Pak Haji ini punya ketegasan hutang lunas titik. Iya, Jadi begitu titik. hutang lunas ada hutang lagi kan. Saya gitu. nulis nih nggak ngeh loh. Bener, gue nulis nggak ngeh. Gue nulis aja gue nggak ngeh. Bahkan gue ngomong ini, bangun jam 00. Siapa yang bangun jam 00? Kaya raya, tajir melintir. Gue nggak tahu tuh siapa yang bangun jam 00. Pokoknya gue ngucap. Gue baca di TikTok, orang terkaya di Indonesia, Hotman Paris Hutapea bangunnya jam 00. Gue lihat lagi di YouTube, orang terkaya di dunia namanya Cristiano Ronaldo bangunnya jam 00, habis jam 00 mandi. Gue nonton lagi di YouTube, Pak B.J. Habibie orang paling pinter di Indonesia, di Jerman juara 3. Juara pertamanya orang Yahudi, orang juara keduanya orang Yahudi. Ditanya sama Habibie, kenapa kalau bisa juara? Karena gue nomor 1 bangun, senyum, mandi, gue baca Quran. Kalau Pak Habibie enggak, bangun, wudhu, sholat tahajud. Oh beda, lah tuh lihat hasilnya. Mandi sama nggak mandi beda. Nah, saya baru dapat kabar Ji, bener loh Ji, kalau orang mandi jam 00, hidupnya kaya raya tajir melintir. Nah, coba ibu dan hari ini, coba biasain mandi jam 00. Nanti kalau udah kaya raya tajir melintir, bangunnya siang jam 11, mandinya jam 12 siang. Nanti kalau udah kepentok kan ketemu gue lagi. Nah, kamu lagi. Kalau istiqamah gimana? Ah? Kalau sudah dapat tapi istiqamah terus. Nggak apa-apa, tetap jalan. Kan nanti kan, Pak, kalau Bapak, saya juga nggak mimpi ya Pak, asli ini saya Kang Nur. Di mana-mana orang kalau umroh pasti nyari travel yang murah. Kita enggak loh Pak, anak yatim RDAY umrohnya pakai travelnya maktur. Mau tahu biayanya? Coba Bapak umroh sendiri. Satu kali berangkat bisa 68 juta. Tapi kalau Bapak dan Ibu ikut umroh beranak yatim cuma 35. Kok bisa? Ya kan dia ngasih punya umroh, terserah dia mau ngasih berapa ya kan. Nah ibu tinggal numpang aja ke kita, nanti kita bareng umroh. Jika kalau gua nggak punya duit bisa nggak berangkat? Bisa, pasti bisa. Makanya yakinnya harus tingkat dewa. Oke, lanjut. Gimana tagline-nya coba? Itu Ulangi lagi. hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Berarti punya ketegasan begitu utang Lunas. titik. Kan enggak ada Lunas kalau hutang. lunas hutang berarti kan Udah lunas lunas, hutang hutang lagi. lagi. Makanya Oh, nggak itu. selesai sampai Nggak bakal. sampai tua nggak selesai. Udah lunas, top up. Iya. Udah lunas, nyokolain lagi BPKB biar pinter. Udah lunas, anak mau kuliah. Udah lunas anak kuliah, anak pengen nikah. Ya elah, top up lagi, top up lagi. Terus waktu mau ke sini kan kita jalani yang mandi malam jam 00 itu loh Pak Haji 4 kali ya. Saya mohon izin datang ke sini minta ilmunya Pak Haji untuk ikut menjalankan, karena kita kan kalau di orang tempat saya itu kalau menjalani dulu belum izin tuh katanya mencuri katanya Pak Haji. Oh, Mohon iya, maaf iya. ya. Jadi saya mohon dimaafkan. Boleh, nggak akan apa-apa. menjalani. Nggak Terus apa-apa. 4 hari itu saya jalani yang baca Quran, hari pertama dapat 7 juz. Yang hari kedua dapat 6 melorot. Yang hari ketiga 5, hari keempat dapat 2. Sakit saya Pak Haji. Jadi apa? Gigil. Menggigil. Badannya gigil, panas. Terus saya kan lihat di YouTube itu ada centong-centong. Kebetulan saya punya centong itu kayu agak gede. Ya. Badan saya gini. Sesuai dengan berat badan. Ya. Saya apa itu habis sholat asar itu kok rasanya darah itu kayak berhenti. Darah berhenti. Kok kayak gak gerak gini badanku gitu. Terus kayak orang itu loh Pak Haji apa ya, orang mau kesurupan apa sawanan bahasanya itu. Sawanan. Ya. Terus saya ingat itu, saya bilang ya Allah aku minta ridhomu karomahnya doa anak-anak yatim RDAY Kandang Ngembek, karomahnya doanya Pak Haji Dwi Susanto, saya nggak mau sakit, saya sembuh saya endongi semua. Terus saya mencolot dari tempat tidur Mencolot tahu gak arti mencolot? Lompat. lompat Yang tadi keluar. tidur sama anak, loncat jadi tidur sama suami. Mencolot. Saya keluar, akhirnya saya pakai siram-siram bunga, sembuh sampai sekarang. Tepuk tangan. Wow. Nah terus saya cerita sama Bu Tati lagi, ayo Mbak makanya besok berangkat. Kan suami saya stroke udah 4 tahun Pak Haji, ini sudah mulai bisa jalan apa. Kalau makanya Mbak Linda suruh apa itu kesini dulu itu supaya tahu medannya. Kira-kira suami saya kalau kesini nanti bisa apa enggak. Terus kalau Tapi kan suami kemarin Mbaknya lihat orang Papua kan iya, bisa hampir kayak sembuh. kemarin itu. Boro-boro dipegang. Enggak. Terus karena saya harus nunggu anak saya yang jaga, saya berangkat.
Terus akhirnya alhamdulillah lancar bisa berangkat. Dalam perjalanan saya ditelepon oleh satu teman yang selama ini saya tunggu-tunggu itu nggak ada beritanya. Tahu-tahu saya besok kalau nggak Selasa Rebo lusa itu mau ke pabrikmu untuk survei katanya. Pabrik pupuk. Pabrik pupuk banyak. Organik, Mau ya. survei. Ya, terus kira-kira kamu kalau tak kasih order 100 miliar berapa lama selesai? Lah itu mendengar kabar ini saja kan sudah seneng luar biasa. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Akhirnya ini, Mbaknya udah meraktekin ilmu RDI apa tuh sehingga ada kabar mau ada orderan 100 miliar. Mbaknya malam meraktekin. bangun jam 00. Bangun jam 00. Terus habis itu kan bersyukur sama Allah, Terima memuji-muji kasih Allah, ya. terima kasih. Itu terus kemudian senyum 41 kali. Terus apa Bisa kadang-kadang tuh senyum 41 kali. Iya. Coba gimana senyumnya? senyum kan 20 detik katanya ya. Ah ya. Gitu. Terus saya di kaca yang ini. Ternyata setelah dapat 20 itu di sini kayak ketarik-tarik gitu ya. Oh, iya. Emang juga ya ternyata gitu. Terus apa sholat tahajud, kemudian baca Al-Qur'an, terus sama ditambahi yang apa CD dibalik sama apa itu HP dibalik. Ya. Itu. Terus orangnya kok bilang nanti pokoknya jam 2 harus ketemu di Jakarta, kalau nggak di Ambasador ya di mana kemarin itu. Terus maaf saya nggak nyebut instansinya ya Pak Haji Ya. ya. Tapi saya berdua bilang gini, kita nggak boleh nemui, tujuan kita dari rumah kan ke sini, kita harus ke sini RDIY. dulu, iya ke RDIY dulu. Nanti kalau kita nemui kita kan pengennya itu diridhoi Allah, dibimbing Pak Haji kan gitu. Jadi kita sudah setua ini kan selama ini ngejar yang Lahir tahun berapa? Saya umur 58, Pak. 58 sebelahnya. sama 58 Ini sebelahnya 62. 61. Oh ya. Nah itu terus akhirnya saya bilang sementara saya nggak bisa nemui karena saya sudah ada janji dalam hati ke sini ke RDIY. Kemudian putranya beliau ini yang disuruh nemui. Alhamdulillah besok itu kalau ndak hari Selasa, Rebu, Kamis itu beliau ke Surabaya gitu loh Pak Haji. Nah, ibu punya pabrik pupuknya apa enggak? Ada orderan pupuk? Ada. Hah? Ada. Ada. Jadi saya basicnya kalau saya sendiri usahanya itu sebetulnya kitchen stainless. Dulu pernah ekspor ke Australia, Kanada, tapi karena banyak barang berbondong-bondong dari Cina yang masyarakat ekonomi Asia itu harganya kalah hampir 40-50%. Terus akhirnya yang dulu punya pabrik 4 tempat itu akhirnya saya pegangkan ke putra saya. Saya punya putra 3 Pak Haji, Nah, laki-laki sekarang semua. pertanyaannya apa ke saya hari ini, sore ini? Ya intinya saya bertanya ya minta apa ya Pak Haji, doa restunya, ijazahnya bahwa saya supaya nggak merasa jadi pencuri ilmunya Pak Haji. Boleh, lagi. tinggal Saya dipraktekin minta lagi. itu. Terus yang kedua supaya saya nanti bisa kesini lagi. Soalnya yang saya ikuti beberapa hari di sini tuh betul-betul kayak di surga perasaan itu. Jadi nggak ingat apa-apa sampai yang biasanya sifat-sifat 18 itu kan sekarang kita sudah bisa pelajari. Untuk menghilangkan sifat 18 itu Pak Haji hampir Gimana caranya? Gampang. ya Kalau mau tidur, kepalanya ibu diikat pakai celana dalam bekas pakai. Biar ibu nggak pikirannya jorok-jorok terus. Apa tuh pikiran jorok? Berandai-andai. Kalau nanti ini transaksi jadi 100 miliar, saya mau duluin yang ini dulu. Saya mau duluin ini dulu. Yang tadi Bapak bilang, nggak boleh ngeplot. Nggak boleh jadi tuan kecil. Nanti normal, nggak ada sifat 18. Ada lagi? iya. Jadi kalau yang saya ingat itu kalau rezeki lancar yang biasanya itu hati kan bersih itu loh Pak Haji. Plong gitu rezeki mudah. Terus yang akhir-akhir itu hati itu kayak terbelenggu. Lah ini menghilangkan bagaimana? Saya ini sampai hampir Kiai Jawa Timur itu saya datang untuk menghilangkan Gampang. itu. Kalau bapak dan ibu rezekinya lemot karena masih sifat 18-nya ada, masih ada salah satunya terbelenggu, obatnya cuma satu. Sedekah senilai makanan favorit kita atau sedekah makanan favorit kita. Takutnya kalau ibu hobinya rujak cingur, anak yatim belum tentu doyan. Jadi sedekah senilai rujak cingur. Berapa tuh rujak cingur? Harganya 18.000. 18.000 kali jumlahnya anak yatim. Misalkan ada 500 anak yatim kali 12 kali. Nanti
Selesai semua. Alhamdulillah. Hampir tamu saya yang meraktekin sedekah senilai makanan favorit, yang tadinya temperamen, yang tadinya ambisi, yang tadinya jutek, sekarang legowo. Wow, ini proyeknya cair mulu. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nur Syam dari Jakarta. Pak Haji, Ya. alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Saya tidak mengajukan pertanyaan, Ya. tapi bersyukur kepada Allah Ya. bisa bertemu dengan Pak Haji Dwi Ya. Susanto yang sangat fenomenal. Ya. Dan insya Allah setelah sampai di sini terbawa oleh kudrat iradat Allah Ya. melalui wasilah Kiai Zulkifli adik saya. Ya. Sebelumnya ini cerita dulu sedikit, Ya. Pak Haji, nggak apa-apa. Adik saya ini istri dari Pak Kiai Zulkifli mengirimkan YouTube tentang RDAY. Ya. Saya belum gubris Pak Haji, Ya. lewat istri saya dikirimin Dokter Lydia. Alhamdulillah direspon gitu, Pak ini ada yang harus kita amalkan nih. Saya alhamdulillah wa syukurillah Pak Haji beberapa tahun yang lalu sempat sukses, usaha semua lancar sampai miliaran, bisnis saya lancar, tapi 3 tahun setelah pandemi ini jadi duafa sekarang. Jadi memang butuh guru yang bisa membimbing insya Allah untuk ke depan bangkit kembali. Dan sejak saya dikasih tahu itu saya tidak mikir, langsung ilmu celana dalam terbalik dulu Pak Haji. Langsung praktek. Oh, langsung pakai aku. Praktek pakai. Saya ditelepon, Kak ini tertarik nggak kalau kita minta ijazah dari beliau langsung? Ya saya bilang harus gitu, unggah-unggahnya harus gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita belajar sama Pasti guru. lebih manjur. Ya, kalau lebih manjur, udah tes track. ijazah pasti. Pasti. Baik, ini Ya. tamu saya yang utangnya 150 miliar kan, Masya Allah. yang namanya Pak Sultan yang ngasih saya mobil Rubicon. Ya. Di mana-mana kalau utang 150 miliar kan jual aset. Di Subhanallah. mana-mana kalau utang 150 miliar kan bayar. Ini Alhamdulillah. nggak bayar, Masya nggak jual aset, nggak Ya. nyicil. Nah, karena dia terkabul, saya dikasihlah mobil 3, Subhanallah. Rubicon, Mercy E250 sama Honda Jazz, semuanya baru semua. Masya Allah. Emang so bapak enggak? Amin, amin. Jadi Jadi udah diijazah, kemarin udah praktek. langsung Allah kirim melalui wasilah ini, dipermudah semua kemudahan oleh Allah. Saya jemput di airport Cengkareng, Soekarno-Hatta, bertemu Pak Haji kemarin. Hajat saya mau bangkit ini nggak mau tanggung, karena saya merasa sekian lama saya udah bergelut di rezeki Allah yang luar biasa. Saya merasa kena istidroj. Saya istidroj. Saya dulu mau turun anak yatim banyak. Bukan riak ini Pak Haji, cerita pengalaman dulu. Hancur-hancuran karena meninggalkan yang sudah bagus untuk diamalkan. Jatuh hancur. Teman-teman yang sudah lama setelah saya pakai celana dalam terbalik itu menghubungi. Oh iya? Ya, Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ya, saya bersahabat dengan para habaib, Ya. termasuk Lutfi Yahya dan segala macam bersahabat di NU. Nah, subhanallah, sahabat saya dari Dubai, Syekh Abdul Qadir menghubungi dan sudah terbang ke Jakarta membuka rekening. Ya, saya berharap, merasa yakin setelah 2 hari sama hari ini, dan insya Allah semua apa yang Pak Haji Dwi ajarkan ilmu itu saya akan terapkan. Makanya saya tidak bertanya, cuma berkomentar bahwa saya sudah mengambil ilmu itu, cuma minta ridho dan izin Pak Haji supaya saya mengamalkan. Dan yakin, aku yakin, insya Allah pasti Syekh Abdul Qadir mentransfer sekian ratus triliun dolar untuk keperluan kemaslahatan umat di Republik Indonesia, termasuk banyak para kiai sahabat-sahabat saya di luar daerah membutuhkan kami sebagai suatu akses untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian umat keseluruhan. Jazakallah khair, mudah-mudahan di sini ya. Bos, Yes. iya bos. Ya. Kalau gue boleh tanya, Baik Pak Haji. bos udah tahu belum kenapa hajatnya lo lemot? Belum Bos Pak udah Haji. hajat lo? Belum Pak Haji. Iya, hajat bos merasa lemot gak? Sebenarnya unsur terakhir ini sudah tidak merasa lemot. Berapa waktu terakhir yang lalu, 3 tahun yang lalu itu lemot. Saya banyak mengamalkan sesuatu yang saya yakinin berhasil. Kemudian itu turbulensi kalau istilah saya. Dan alhamdulillah itu kan karunia Allah. Bahwa saya Kalau yang sekarang mau cair berapa triliun? ratusan triliun. Ini Berapa sudah di ACC. kira-kira saya tahu? Iya. Ada nominalnya. Oh, nominalnya. Kira-kira. Yang sudah di ACC kerjasama dengan Yayasan Kemhan, Kementerian Yayasan ya Pak Haji, bukan lembaga kementeriannya. Itu kurang lebih 150 tenggok. Triliun. Iya. Nah, itu lemot apa enggak menurut si bos? Karena baru 2 minggu ini Pak Haji. Oh, baru 2 minggu. Iya, baru 2 minggu ini green light-nya. Kalau dari gue saya. bilang sih lemot bos. Oh ya, insya Allah ada yang lebih meroket. Kalau gue lihat lo lemot hajatnya. Kenapa Iya. lemot? Ini perhatiin ya Bu. 150 triliun. Kenapa saya bisa bilang hajatnya lemot? Karena lu bos udah punya
ngeplot, nggak boleh. Walaupun tuh ngeplot bagus nggak boleh. Ngeplot tuh ngeposin. Nanti kalau cair, gua akan bantu pondok pesantren ini. Empret, kata Allah. Oh, maksudnya. Duit belum dipegang. Sorry. Nggak boleh. Nanti kalau cair, gua akan bantu kiai ini. Walaupun dia doain lu, nggak bakal terkabul. Iya. Kiai bohong mendoain lu. Leres. Nggak bisa dia doain buat keluarganya aja masih eo. Iya. Jadi gini bos, Baik, siap. yang bikin hajat kita lemot salah satunya adalah jadi Tuhan kecil. Masya Allah. Duitnya cash dulu, Amin. baru lo pos-posin. Orang duitnya belum cair kok dipos-posin. Nggak bisa. Paksain. Gimana caranya? Dari doanya yang ini. Lu di plester mulutnya. Jangan bilang, Ini kan udah dipanggil. Pak Kiai, bisa gak? Ah, kenapa? Mana? Misalkan gini, nanti kalau gue udah cair, gue mau bantu Kiai A, nggak boleh. Ya. Kalau gue cair, gue mau bantu Kiai B, nggak boleh. Ya. Apapun tuh Kiai, Ya. emangnya dia Tuhan. Walaupun ini Pak Haji, maaf aja, saya potong. Kiai yang saya maksud ini, adik saya kan punya rencana pembangunan pesantren di Makassar. Nggak boleh. Boleh, ya? Duitnya dipegang dulu. Oh. Nih bos ya, lihat nih. Gue main bola. Bolanya ditendang nih sama kiper. Des, bolanya di kiper. Bolanya masih di atas, belum jatuh ke bawah. Gue udah masuk ke daerah lawan. Apa kata hakim garis? Tendangan bebas. Gak bisa bos. Jadi namanya offside kalau di bola. Kalau di Allah namanya Tuhan kecil. Makanya orang tanya, Ji, kenapa ya kok hajat gue lemot? Lu sih suka jadi Tuhan kecil. Nggak boleh. Salah satunya Tuhan kecil gini. Nanti kalau cair, gue mau nazar. Uangnya 1%, gue mau bangun pondok pesantren kakak gue. Kata Allah, coba gimana caranya? Nama lu siapa bos? Norsyam. Lagi ngapain Norsyam? Kata gue, lagi mancing Pak Haji. Umpannya mana Norsyam? Umpannya mana? Nanti Pak Haji kalau gue dapet ikan baru gue beli umpan. Dapat ikan nggak? Ya, enggak. Enggak. Ya. Memang ilmu RDAY orang ngomongnya ilmunya nyeleneh. Ya. Ilmunya nggak masuk logika. Ya. Nggak masalah bos. Yang penting masuk rekening. Alhamdulillah 15-20 tahun yang lalu wujud semua Pak Haji. Wujud. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Yang saya bilang kena istidroj. Hah? Kena istidroj kalau istilahnya itu kan Allah peringatkan. Kena offside tadi Pak Haji. Ya, Kata saya udah offside. meninggalkan gelanggang. Saya nikmatin pribadi. Ya. Istri anak saya keliling, meninggalkan amalan yang udah benar. Itu otomatis hilang semua. Iya. Makanya saya cari guru. Ya. Allah jodohkan Pak Haji Dwi. Oh, Dan oke. saya yakin, aku yakin, insya Allah 100% bisa bangkit lagi. Wow, Dan tepuk insya tangan Allah. dong. Insya Allah. Nah, mujaga Bapak boleh hari ini Baik. minta ampun dulu sama Allah. Allah ampuni saya Allah. Saya udah jadi Tuhan kecil. Masya Allah. Cair belum? Saya udah ngeplot, udah ngeposin bahwa nanti kalau cair dari Dubai, uangnya saya mau bantu pesantren kakak saya. Saya mau ngasih kiai ini, gue mau ngasih kiai ini. Saya ampun Allah, ampun. Saya nggak ulangi lagi. Amin. Baru Allah ampunin, lu langsung diangkat sama Allah, derajatnya terkabul. Kalau Amin. sementara ini agak lemot. Karena ini dari guru langsung, saya langsung mohon ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Iya. Ampun ya Allah, Karena ampun ya Allah. Tuhan tuh hanya ada satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita enggak. Oh Allah, padahal kan niat saya mulia. Saya pengen bangun pesantren kakak saya pengen muliain habaib guru-guru saya. Kata Allah, bocah, sini lu. Yang bangun pesantren itu bukan lu, gue. Lu mati aja pesantren gue bangun. Masya Allah. Ngapain lu mesti lu? Nah, kita suka saya kerja untuk anak dan istri. Nggak boleh. Lu kerja buat Allah. Buktinya kalau kita nggak ada, anak dan istri tetap masih hidup tuh. Leres. Nah, jadi nanti paksain biar cepat terkabul. Yang ada di ruangan sini atau yang nonton di YouTube, coba dilurusin nih mindsetnya nih. Apa tuh mindsetnya? Yakinnya harus karena Allah. Ya.
Yakinnya harus karena Allah. Amin. Cairnya bukan karena pinternya kita, tapi cairnya karena Allah. Amin. Kalau ini cair bukan karena saya bisa lobby-lobby, tapi ini cair karena Allah. Jadi kalau apa-apa karena Allah, nanti Allah kasih gampang jalan. Emang ada ayatnya, Ji? Coba Kang Nur ulangin ayatnya sholat wa nasuki wa maya gimana? Gue SD Impres akan lupa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu setiap sholat kita baca tapi kita nggak ngeh Pak ya. Iya, betul Pak. Sesungguhnya Betul. sholatku, ibadahku, hidup dan matiku ya. Hanya untuk Iya, Ini karena enggak. Sesungguhnya Tuhan masalah. kalau ini cair, Iya, iya. gue mau bangun pondok pesantren Iya. ini bantu Habib, kata Allah, itu urusan gue, jangan urusan kalian. Ibadah aja ke aku, hidup dan matiku untuk aku. Kok malah hidup dan matiku untuk pesantren ini, untuk bantu Habaib, rugi. Sorry. Akhirnya sama Allah dikendorin tuh hajatnya, dikendorin. Yes, Begitu. yes. Jadi intinya Pak Bu, bisa gak yang tadi dibaca sama Bapak, ulangi lagi Pak, bacaan sholatnya gimana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, La artinya syarika lahu apa? wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya apa? Sesungguhnya ibadahku, hidupku, dan matiku, sholatku hanya karena Allah Rabbul Iya. Alamin. Kenapa utang kita nggak lunas-lunas? Karena hidup kita buat nyicil, nggak boleh. Nyicil itu ya pastilah kebayar, tapi hidup mati dan kita untuk Allah. Ini enggak. Dengar motor debt collector berhenti di depan rumah, deng 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 deng. Langsung kitanya deg-degan. Baru dengar motor mati, deng 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 deng. Kitanya udah kabur. Lagi mana utang mau lunas? Jangan dong, Bapak dan Ibu boleh takut sama Allah, tapi jangan takut sama debt collector. Sorry. Kita ini baru disomasi aja deg-degan, cari lawyer. Kata Allah, gelo lu kan baru disomasi, cari gue dong. Karena somasi itu terbit, udah seizin gua. Kok di malah nyari lawyer? Yang ada lu mesti bayar lu. Kalau nyari Allah, nggak bayar. Nah, begitu. Jadi, Benar Pak. tadi apa bacanya? Salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya? Sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku, sholatku lillahi rabbil alamin. Hanya Iya, karena Allah. jangan hidup saya untuk anak dan istri. Ampret. Giliran kita duitnya banyak aja, istri kita minta beliin kosmetik Lamer gak dibeliin. Iya. Yang dibeliin apa? Kosmetik Lumer. Subhan. Lamer sama Lumer beda Bu. Kalau Lamer tuh adanya di Plaza Indonesia. Kalau Lumer adanya di Pasar Impres. Dia beri pakai langsung keringetan. Nggih. Bisa gak? Insya Allah Jangan pasti offset ya. Jangan sampai offset. Insya Allah. Biar cepat Kalau terkabul. sudah ada ofisialnya, guidance-nya ada, insya Allah pasti tidak offside. Dan salah bisa lagi. Ya, kedua nih Pak, Bu ingetin. Bisa gak Bapak dalam menjalani proses ini banyak ucap amin, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kalau Bapak kan kadang suka mikir, Ya. kurang apa lagi ya? Gue udah ngajuin semua, udah gue persiapin, kok masih kurang, kurang apa nih Allah? Kayaknya syarat-syaratnya udah saya penuhin. Kurang apa nih Allah? Kurang apa? Dijawab sama Allah. Kurang ajar. Ya, betul. 100% betul Pak. 100%. Betul. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Kenapa? Lo bilang betul. Ya. Kenapa lo bilang 100%? Kenapa? Kok gue ngomong begini lo jawab? Ya, jadi gini Pak Haji, ini statement lagi Pak Haji ya. Ya. Ini cerita nih ya, ilustrasi aja. Bahwa beliau ini alhamdulillah bukan muji, yang maha terpuji Allah. Dikasih mauna Allah. Mauna itu kebaikan pertolongan Allah. Jadi kemarin Pak Haji, kami kan nunggu pada Jumat sudah sampai di sini. Ini Pak Haji kok jamnya kok kayaknya molor. Ya, saya duduk sama Mas Gendut, ngerokok. Nggih. Takon nih. Yo, ini kok jadwal ini kok Pak Haji belum nongol-nongol. Ya kan biasanya on time gitu. Ya mungkin ada kesibukan lain Pak. Biasa gini disentul. Masya Allah, ini kan jamaah udah pada nunggu. Dilarang Pak Haji kan kemarin pas mobilnya di depan aku itu. Mobil saya. Langsung nongol Pak Haji. Oh, iya. Jadi ini subhanallah, mudah-mudahan ini juga testimoni aja bahwa Allah kasih mauna, beliau ini tidak boleh dirasanin. Iya, ya. Ya Pak Haji. Oh, dibayar kontan. Oh, langsung Pak Haji punya mobil kemarin tuh Alphard. Langsung Mas Gendut kan parkirin. Kan aku di samping tuh Pak Haji. Oh, iya. Tak salam jenengan kan. Oh iya. Jenengan turun aku kan langsung salaman. Oh, iya. Ini Pak Haji nongol tiba-tiba mobilnya di depan. Lalu loh, Masya Allah. Jadi aku nyuwun sewu, minta maaf sempat ngerasanin jenengan. Oh, ngerasanin. Ngerasanin karena loh ini kok sudah begitu Banyak famous ya. Luar biasa. tamunya. Iya. Datangnya saya enak selonong boy. Iya. Oh iya. Enggak, maksudnya kok tega gitu loh. Oh, tega. Nunggu lama gitu kan.
Tapi alhamdulillah Allah kasih peringatan bahwa nggak boleh. Pak Haji sudah niat baik, banyak nolong orang, ya mungkin kesibukan dan segala macam. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, walaupun nggak tidur sudah 2 hari, ya saya. Tapi kan udah saya jawab, saya kasih jawaban yang akurat. Tidak boleh jadi Tuhan kecil. Alhamdulillah. Nggak boleh nanya-nanya kapan ya. Nggak boleh kapan ya. Nggak boleh atau nanya kurang apa ya. Saya udah nyiapin data dokumen kurang apa ya. Kurang apa nggak boleh. Ya, insya Allah. Itu nanti cepat terkabul. Kalau gini Pak Haji, ini hanya insya Allah saya pastikan, saya mulai mengikut yang dikirim itu, yang statement ini bulan Juli, yang Ibu Nadia. Waktu itu, saya mau bilang, setelah hari ini, insya Allah pasti sebelum berakhir bulan Juli, kabul. Kasih. Tapi syaratnya tadi 2 jangan dilanggar. Oh, insya Allah. Tuhan kecil, ama nggak boleh banyak nanya. Orang yang banyak nanya namanya protes. Tapi kalau dia praktekin, namanya proses. Bedanya apa sih Pak Haji? Protes sama proses. Kalau proses jalan. Kalau proses jalan. Kalau protes berhenti. Demo. No, demo. Itu protes. Biasanya orang yang protes atau yang komen atau yang demo itu tinggalnya di pinggiran kota. Tapi yang di demo tinggalnya di tengah kota. Buktinya, ibu demo, yang di demo rumahnya di Menteng. Yang demo rumahnya di pinggiran kota. Di mana tuh pinggiran kota? Gak saya sebutin, nanti takutnya tersindir. Misalkan Bintaro kesonoan, Tangerang kesonoan, Ciputat kesonoan. Pendemo berangkat dari, gitu. Gak ada. Pendemo berangkat dari Menteng, ada gak? Tau gak Menteng? Perumahan Menteng. Cendana, Jalan Cendana. Nggak ada kan? Pendemo berangkatnya di mana? Ujung Tangerang, ujung Ciputat, ujung Bekasi. Memang rumahnya klaster, memang rumahnya elit, harganya juga 1 miliar 2 miliar. Tapi tembok rumahnya itu sama tetangganya temboknya dempet. Tapi di Menteng ada gak temboknya dempet? Nggak ada. Pasti ada space-space. Orang itu rumah dibikin zaman Belanda. Diukur orang Belanda bikinnya kan. Betul. Menteng. Kalau rumah pinggiran kota mah bukan bikin orang Belanda, itu mah orang kita yang pada nakal-nakal. Rasanya apa? Kalau bisa ukuran gue kecil-kecilin. Gimana gue mahal-mahalin ya? Betul. Nanti kalau dia mau main ya udah gue bikin ini pasum, fasilitas umum. Kalau di Menteng enggak bos, gede-gede. Karena itu buatan Belanda. Atau rumah-rumah mana lah, nggak usah sebutin. Nah, mau saya, bisa gak ibu jangan demo, jangan komen dan jangan ngeluh, tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Oh begini. Bisa gak bos? Bisa. Cair bulan ini. Amin ya Allah. Amin. Bisa? Amin ya mujibah saya. Bisa? Oke, ada lagi? Cukup Haji. Oke, tepuk tangan dong. Pertanyaan yang berbobot ya. Mana bobotnya? Itu tadi Bapak nanya. Kenapa Ji udah seminggu 2 minggu ini nih untuk hajat berapa triliun kira-kira tadi? 150 triliun. Bos, gue lihat tuh kayaknya lemot bos. Lemotnya di mana Ji? Ya itu tadi, bos duit belum cair 150 triliun, bos udah ngeplot nanti duitnya buat ini, duitnya untuk ini. Nah itu namanya mendahului. Jangan duitnya dipegang dulu. Ibarat main sepak bola namanya offside. Bolanya masih di atas, belum cair. Kalau ibarat transaksi, bola masih di atas, bos udah masuk ke daerah lawan. Priwit. Nah ibu jangan dah. Banyak pasien saya udah di depan mata gagal total. Bisa? Jangan ngeplot dulu. Apalagi PHP ke istri. Mama, besok kalau ada tunjangan gaji ke-13, nanti aku storin ke mama semua ya. Nggak keluar, hayo. Keluarnya nggak taunya bulan berikutnya gaji ke-13. Karena kita udah ngeplot. Buat apa sih kita istilahnya pamer dulu? Nggak boleh ya? Oke, bisa? Karena ibu saya 7 bersaudara, tinggal 4, merevisi pembagian. Gimana gitu Pak Haji? Karena sebetulnya lo legowo aja, apa nggak ada. Selama lo legowo ada aja jalannya gitu loh bos. Yang bikin rezeki lo lemot karena lo kadang nggak legowo. Apa-apa mikir. Baru dijawab sama ustadz aja lo mikir. Kecuali yang jawab Allah, baru lo mikir. Orang Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim, nyantai aja bos. Iya Pak Haji. Nyantai. Ya udah kalau itu sih saya udah mantep. Iya, makanya lo tuh apa-apa nggak boleh mikir. Gue mesti jalanin apa nih? Gue mesti jalanin apa? Nggak usah. Udah aja lo nikmati hidup, enjoy bos. Iya Pak Haji. Bisa? Terus yang kedua itu kan saya kondisi minus. Saya sebenarnya sudah niat kesini itu dari 3 minggu yang lalu Pak Haji. Tapi dan
saya itu alhamdulillah kehidupan saya dengan tetangga saya bagus, dengan teman-teman saya itu baik-baik semua. Saking baiknya itu saya nggak enak karena kesini itu kan saya niatnya sebenarnya mau dianterin Pak sama Pak Haji sama teman saya. Karena saya udah nggak punya mobil, teman saya masih punya, mau dianterin. Cuman akhirnya saya mikirnya nggak usah deh yang sakit saya karena teman saya punya syariat sendiri. Nanti takutnya dia kaget denger itunya Pak Haji. Gimana? Sebenarnya kesini saya mau dianterin sama teman saya Pak Haji. Cuman akhirnya saya mikir nggak usah lah karena teman saya punya syariat sendiri. Takutnya teman saya kaget dengerin Pak Haji gitu. Akhirnya udah saya berangkat sendiri. Teman saya itu ngasih ongkos Pak Haji ke saya. Teman saya ini baik banget, dari zaman saya kuliah itu saya dibantu banyak banget sama beliaunya. Buat cari staf kontak bos. Terus? Lalu akhirnya saya dikasih uang Pak Haji 2 juta. Tapi akhirnya saya mikir teman saya ini karena baiknya, saya belum kenal RDI aja teman saya udah baik. Terus teman saya ini cuma 1 orang Pak Haji, yang 1 orang itu yang baik, yang berulang-ulang gitu maksudnya. Terus saya udah ngambilnya DIY, dapatnya masih dari teman saya itu lagi gitu kan. Uang transfer itu saya balikin. Jadi adu m-banking Pak Haji malam-malam itu. Ada akhirnya dia menyerah. Udah akhirnya ya udah saya cuma minta doanya aja sama dia, ya udah doain. Akhirnya saya mau berangkat ke sini itu Rabu pagi, saya pamitan ke rumahnya dia. Ya saya pamitan, saya udah nggak tiket dibayarin sama dia, oke lah daripada ribut terus. Ya udah tiket saya terima. Ternyata di dalam tas saya itu dimasukin uang sama dia Pak Haji. Belum sampai sekarang belum saya hitung uangnya itu berapa. Di dalam tas itu tanpa sepengetahuan saya dimasukin uang. Saya nggak tahu berapa itu. Terus habis itu ya udah saya baru tahu kemarin itu. Terus ya udah nggak bisa apa-apa, ya saya terima aja. Lalu berikutnya Pak Haji, karena saya kan hidup sendiri, ibu saya sudah nggak ada, bapak saya ikut kakak saya hidup sendiri. Nah, saya ada pertanyaan, nggak tahu Pak Haji bisa jawab nggak ya. Jadi saya itu punya pola, jadi kan saya sudah 18 tahun tinggal tidak di rumah kelahiran saya, di rumah orang tua saya gitu. Nah, saya sudah 3 kali ini Pak Haji, setiap saya pulang ke rumah, karena saya anak ketiga, kelas satu-satunya laki-laki, saya itu mau merawat ibu saya. Dulu saya pertama kerja di Kediri, lalu saya pengen pulang kerja di Solo. Kalau setiap saya pulang di Solo, saya bangkrut Pak Haji. Habis itu saya pindah ke Jogja, berhasil lagi merintis lagi. Terus habis itu kan orang tua saya semakin tua ya Pak Haji. Saya pengen merawat orang tua saya. Pulang lagi, cari kerja di Solo, bangkrut lagi Pak Haji. Akhirnya saya tetap di Solo tapi pindah beda rumah Pak Haji. Maksudnya beda kota lah, di Boyolali sama Solo. Terus saya merintis lagi. Akhirnya 2020 ibu saya meninggal, saya nggak punya pilihan, bapak saya bekas stroke, saya harus merawat bapak saya stroke. Ya udah saya jalani sampai di level akhirnya saya sudah habis-habisan untuk membiayain bapak saya saja, saya udah nggak mampu. Akhirnya bapak saya diambil sama kakak saya di Tangerang. Udah akhirnya saya, ya itu yang saya tanyakan Pak Haji, itu hanya perasaan saya saja atau memang kalau bahasa itunya feng shui-nya nggak cocok? Gue potong. Lu tuh terkabul, nggak usah ikut ritual kayak gue, nggak usah. Lu tuh bisa kaya raya. Gimana caranya? Ucapan adalah doa. Lo kan ngomong begini, kalau gue balik ke Solo, gue balik lagi, pasti gue bangkrut. Bener gue bangkrut. Pak Haji, maaf Pak Haji, saya ngomongnya itu setelah kejadian loh Pak Haji, bukan sebelum loh Pak Haji. Iya, maksudnya lo ngomong tuh sugesti. Jadi lo cukup sugesti lo aja, lo ngucap aja. Oh berarti gue pasti pulang dari RDI, gue kawin sama nenek-nenek umur 87. Terus kejadian bos, lo kawin sama nenek-nenek umur 87. Ucapan adalah doa. Jadi lo ngomong apa aja, itu dengan lo nggak usah ngucap, yakin aja. Ntar gue kalau tinggal di Solo, ntar gue bangkrut nih. Bangkrut. Atau gue ngomong gini, nanti gue kalau di Solo bangkrut gak ya? Bangkrut. Jadi ngomongnya tuh nggak boleh ada kata di belakang ye. Iya enggak. Iya enggak. Ntar jawabnya pasti enggak. Jadi Allah tuh lihatnya yang terakhir. Jadi harus pasti terkabul. Nggak boleh ngomong gini, terkabul gak ya? Nggak terkabul. Jadi kata enggak enggak itu nggak boleh diucap. Ini berlaku buat semua. Setelah saya pelajari ya, kenapa ya kok tamu-tamu gue pada lemot? Oh, dia ngomong terkabul gak ya? Ya jawabnya enggak dong. Harusnya pasti terkabul. Titik. Jadi ntar pasti terkabul. Begitu juga lo tadi, lo tinggal sugestinya apa? Ntar yang terkabul itu bos. Jadi lo nggak usah ritual kelamaan. Ada lagi? Itu karena sekarang saya udah gak punya apa-apa, saya punya waktu, saya punya sumber daya, saya mau jadi volunteer Pak Haji. Mau jadi volunteer. Volunteer. Bisa. Di sini? Bisa. Iya. Lu bidangnya apa kegiatannya? Saya kebetulan lulusan saya peternakan Pak Haji. Tapi saya alumni peternakan Pak Haji. Peternakan di 11 Maret kuliahnya. S1, S2, S3, D3. D3. Ya. Oh iya, dia ngomongin Bambang Anco. Tapi saya udah nggak bekerja di bidang peternakan 12 tahun Pak Haji. Nggak apa-apa, yang penting kan lu bisa bedain antara alat kelamin jantan sama betina kan? Ya udah, yang penting itu. Itu terus gimana caranya sapi bisa bunting, udah tahu? Ya tahu lah. Ya udah lah, kawinin deh daripada bunting sapi gua. Ya itu.
Udah aja Pak Haji. Ya. Satu lagi Pak Haji. Usia saya udah 36 tahun Pak Haji. Saya belum nikah. Belum pernah nikah? Belum. Udah pernah belum alat kelamin lo nempel kalau tekaling perempuan? Jawab lo. Jawab. Jawab. Dikulitin lo. Alat kelamin lo nempel di alat kelamin wanita. Jawab. Rahasia perusahaan Pak Haji. Hah? Rahasia perusahaan. Lu mau gak gue ajarin kaya raya tajir melintir? Mau dong. Ya itu dulu coba tadi alat kelamin lo nempel di alat kelamin perempuan. Jawab. Pernah. Coba inget-inget. Belum tapi bisnya enak sih. Berapa perempuan yang udah lu masukin alat kelaminnya pakai alat kelamin lo? Itu ada berapa perempuan? Satu Pak Haji. Benar. Satu. Oke. Nah, berapa kali lo masukin ke dalam itu? Wah, Ada 100 kali? oh enggak ada. 50 kali? Enggak ada. Yes, 50 kali. Coba ibu-ibu, ada yang mau nerima ini sebagai mantu? Enggak ada. Jangan bos, ibu-ibunya mukanya jadul, pasti anak lebih jadul. Dengan saya, tahu gak kenal ibu yatim aja yang umur 87 tahun. Nah, masalahnya itu juga Pak Haji. Ya. Saya itu selalu terjerat sama janda Pak Haji. Mulai kedua nih. Nah, makanya karena dulu saya mau nikah itu karena nggak boleh sama ibu saya ya waktu itu ya kalau sama janda ya. Akhirnya sekarang udah sekitar 3 tahun itu saya nggak pernah PDKT sama perempuan sama sekali saya. Karena saya pengen memutus pattern itu loh Pak Haji, pola itu loh Pak Haji. Selalu berulang loh Pak Haji. Oh, iya. Itu. Nah terus sekarang kan ada orang yang saya suka gitu ya Pak Haji. Tapi beda kota Pak Haji. Kalau di dalam kota saya nggak perlu tanya Pak Haji. Udah berapa lama? Udah 3 tahunan. Udah 3 tahun. Terakhir sama dia kapan? Oh enggak Bu, ini cerita lain Pak Haji, udah cerita. Yang itu udah lupakan aja Pak Haji. Yang sama yang Nggak mau diinget lagi? Enggak. Ingat aja deh, enak. Enggak. Pertanyaannya? Ya kan ada yang baru lah Pak Haji, ganti lah ya. Cuman sayangnya beda kota. Jadi kalau di satu kota itu saya nggak perlu tanya Pak Haji lah. Yeah. Saya mah bisa dari cara paling sopan sampai cara paling setan mah saya bisa lah. Dari paling sopan sampai paling setan. saya bisa Pak Haji. Cuma yang setan boleh gak? Kalau satu kota tapi Pak Haji, Oh, iya. kalau beda kota saya nggak bisa. Oke, apa pertanyaannya? Ya gimana biar saya sampai harus di makom perempuan itu yang ngejar-ngejar saya Pak Haji. Karena saya nggak pernah ngejar-ngejar perempuan Pak Haji. Saya harus di makom itu, kalau saya yang ngejar-ngejar saya nggak. Jadi pertanyaannya apa? Ya biar dia yang ngejar-ngejar saya. Hah? Biar perempuannya yang ngejar-ngejar saya. Gampang. Lu pakai celana dalam perempuan kebalik. Yang lebih ringan dulu Pak Haji. Jangan itu Pak Haji. Celana dalam perempuan, lo beli celana dalam perempuan yang masih baru, makainya dibalik. Nanti semua perempuan Oh kalau enggak, jangan semua Pak Haji, satu orang itu aja. Saya nggak mau. Nanti kayak Ustadz Hello Kitty, saya nggak mau juga Pak Haji, kayak itu Pak Haji. Bos, nanti lo tinggal nyortir yang mana yang alat kelaminnya kotak, mana alat kelaminnya oval, mana alat kelaminnya lonjong. Lo maunya yang mana? Yang kotak, boleh pilih tuh. Nggak usah Pak Haji, saya satu itu aja nggak usah. Yang lonjong, Ya yang saya maksud itu. yang oval. Ya nggak tahu, saya belum pernah. Ya ada pakai celana dalamnya dibalik. Boleh pakai celana dalam baru, boleh yang second. Kalau soket second, gue nanti bikin sembara. Ibu-ibu, siapa yang mau relawan ngasih minjem ke bapaknya? Tepuk tangan dong. Satu lagi Pak Haji. Satu lagi, saya kan kegiatan saya trading ya Pak Haji. Sudah 3 tahun ini trading, tapi modalnya belum besar. Kedua, trading saya juga belum jago Pak Haji. Kemarin itu kan sempat ada yang tanya ya Pak Haji di video itu ya Pak Haji. Yang pakai ulukan ya biar dapat modal sama biar jago gitu trading Ya. Pak Haji. Nanti jago bos. Nanti jago, tenang aja. Lo riado dulu sama Pak Bambang Anco. Nanti kan gue suka di kandang sapi. Kuda Pak, saya pengennya kuda ya Pak Haji. Oh kuda, Saya boleh suka lo dari kuda. atas. Iya. Kenalin nama itu Wahid. Ada lagi? Udah Pak Haji, itu aja. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Wow. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.